Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas 7 rahasia orang sukses yang jarang diketahui. Siap-siap untuk membuka cara membangun karir cemerlang. Gua nggak akan kasih lo semua teori muluk-muluk yang biasa lo denger. Gua, Deddy Corbuzier, di sini cuma sebagai jembatan, menyampaikan ilmu dari Asep. Asep ini orangnya nggak neko-neko, tapi pengalaman hidupnya bisa bikin lo semua mikir keras. So, siapin kopi, siapin notes, karena pembahasan kali ini serius bisa mengubah hidup lo semua. Lo semua pasti pernah dengarkan pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi sebuah kenyataan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, Asep ini contoh nyatanya. Dia adalah bukti hidup bahwa kerja keras dan ketekunan bisa mengubah nasib seseorang. Dulu, Asep ini jualan nasi goreng pinggir jalan. Modal dengkul, gerobak butut, tapi dia punya tekad sekuat baja. Setiap hari dia dorong gerobaknya keliling kampung, menawarkan nasi goreng buatannya ke setiap orang yang dia temui. Setiap hari, dia buka lapak dari sore sampai pagi. Buta, hujan, panas, dia hajar semua. Nggak peduli cuaca, nggak peduli capek, Asep selalu ada di sana, siap melayani pelanggannya dengan senyum. Pernah suatu hari, dagangannya tumpah semua, karena gerobaknya ditabrak motor. Bayangin, semua kerja kerasnya seharian hilang begitu saja dalam sekejap. Lo tahu apa yang dia lakuin? Dia nggak ngeluh. Dia bersihin dagangannya yang berantakan, benerin gerobaknya yang udah oleng, dan besoknya dia jualan lagi. Dia nggak pernah menyerah, selalu bangkit setiap kali jatuh. Sekarang, Asep udah punya rumah makan gede, punya karyawan, dan yang pasti, hidupnya jauh lebih baik. Dia nggak cuma berhasil mengubah nasibnya sendiri, tapi juga memberikan lapangan kerja buat orang lain. Asep adalah inspirasi buat kita semua, bahwa badai pasti berlalu, dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Banyak yang salah kaprah soal jaringan. Mereka seringkali berpikir bahwa jaringan yang kuat hanya soal mengenal orang-orang kaya atau berpengaruh. Mereka pikir punya banyak kenalan tajir udah cukup. Tapi kenyataannya jaringan yang benar-benar bermanfaat tidak hanya tentang siapa yang paling kaya atau paling berkuasa. Salah besar. Asep ini bukti. Koneksi yang kuat itu bukan soal diri, tapi soal kepedulian. Asep adalah contoh nyata bagaimana membangun hubungan yang tulus dan saling mendukung bisa membawa kesuksesan. Dulu, waktu dia masih merintis usaha nasi gorengnya, dia rajin ngobrol sama tukang parkir, tukang ojek, sampai ibu-ibu arisan. Dia tidak pernah memandang rendah mereka. Malah sebaliknya, dia selalu menghargai setiap orang yang dia temui. Dia nggak gengsi, dia anggap mereka semua teman. Dia selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dan lo tahu, justru dari mereka lah, Asep dapat banyak pelanggan. Karena dia sudah membangun hubungan yang baik, mereka pun dengan senang hati merekomendasikan warungnya ke orang lain. Tukang parkir ngarahin mobil buat parkir di depan warungnya, membantu memastikan bahwa pelanggan bisa dengan mudah menemukan tempat parkir. Tukang ojek jadi langganan antarjemput makanan, memastikan bahwa makanan dari warung Asep bisa sampai ke pelanggan dengan cepat dan aman. Ibu-ibu arisan jadi sering pesen buat acara. Mereka percaya pada kualitas makanan Asep dan selalu mengandalkannya untuk acara-acara penting mereka. C. Jaringan yang kuat itu soal membangun hubungan yang tulus, bukan soal pamrih. Ketika kita membangun hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan saling menghargai, kita akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dan lebih berarti. Jadi, jangan hanya fokus pada uang atau status, tapi fokuslah pada membangun koneksi yang tulus dan bermakna. Siapa bilang Asep langsung sukses? Dia pernah bangkrut. Dulu dia tergiur ikut-ikutan bisnis online yang lagi rame, tapi dia nggak paham ilmunya. Hasilnya, uangnya ludes, modal usaha habis, dia nyerah. Tapi, Asep nggak mau terpuruk. Dia introspeksi diri, cari tahu di mana letak kesalahannya. Dia belajar lagi, kali ini lebih serius, dan akhirnya dia bangkit lagi dengan usaha yang lebih matang. Ingat, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Justru dari kegagalan kita belajar untuk bangkit lebih kuat. Ini dia nih yang sering disepelein orang-orang, padahal penting banget. Asep ini orangnya super sibuk, tapi dia selalu bisa bagi waktu dengan baik. Dia punya jadwal yang teratur, mulai dari bangun tidur, masak buat jualan, nyiapin warung, sampai waktu buat keluarga. Dia nggak pernah ngeluh, nggak punya waktu, karena dia tahu waktu itu kita yang atur. Kalau lo merasa waktu lo kurang,
Coba deh tiru Asep, buat jadwal dan disiplin ngejalaninnya. Chapter 5, Inovasi dan Kreativitas. Nggak boleh gitu-gitu aja. Zaman terus berkembang. Kalau lo stuck di zona nyaman, siap-siap deh tergilas zaman. Dunia ini nggak pernah berhenti berubah. Dan kita harus bisa ngikutin perubahan itu. Kalau kita cuma diam di tempat, kita bakal ketinggalan jauh. Lihat aja teknologi yang terus berkembang. Cara orang berbisnis yang makin canggih, dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Semua itu menuntut kita buat terus belajar dan berinovasi. Asep ini contoh orang yang selalu haus sama ilmu baru. Dia nggak pernah puas dengan apa yang dia punya sekarang. Dia selalu mencari cara buat meningkatkan kemampuannya. Dia rajin baca buku, ikut kursus online, dan nonton tutorial di internet. Semua itu dia lakuin buat nambah wawasan dan keterampilannya. Dulu, dia cuma jualan nasi goreng biasa, tapi dia terus berinovasi. Dia belajar resep baru, ciptain menu unik, dan nggak takut buat coba hal-hal baru di dapurnya. Dia eksperimen dengan bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang berbeda, sampai akhirnya dia nemuin kombinasi yang pas. Sampai dia punya menu andalan yang beda dari yang lain. Itu bikin pelanggan penasaran dan pengen coba. Nggak cuma itu, pelanggan yang udah coba juga jadi sering balik lagi karena suka sama rasa dan keunikan makanannya. Nggak cuma itu, dia juga upgrade cara jualannya. Dia sadar kalau di era digital ini, promosi online itu penting banget. Dia mulai belajar cara pakai media sosial buat promosiin makanannya. Dia bikin akun di berbagai platform, upload foto-foto makanan yang menggugah selera, dan aktif berinteraksi sama pelanggan di dunia maya. Dari yang tadinya cuma ngandelin pelanggan lewat, dia mulai promosi online, kerjasama sama ojek online, dan hasilnya omzetnya meningkat drastis. Pelanggan jadi lebih mudah buat pesan makanannya, dan jangkauan pasarnya jadi lebih luas. Inovasi dan kreativitas benar-benar bikin bisnisnya berkembang pesat. Chapter 6, Disiplin Diri, Kunci Sukses Ada di Tanganmu. Lo semua pasti punya mimpi kan? Nah, disiplin diri ini kunci buat ngewujudin mimpi lo. Asep ini contoh nyata. Dia punya target, dan dia disiplin banget buat ngejar target itu. Dia nggak pernah nunda-nunda pekerjaan, selalu on time, dan selalu komitmen sama dirinya sendiri. Awalnya emang berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan hasilnya, Asep berhasil mencapai target-targetnya satu persatu. Ingat, kesuksesan itu bukan tentang seberapa cepat lo berlari, tapi seberapa konsisten lo melangkah. Chapter 7, Visi yang Jelas. Kemana arah tujuanmu? Ini dia nih, rahasia terakhir dari Asep. Dari awal merintis usaha, dia udah punya visi yang jelas. Dia mau jadi pengusaha kuliner sukses dan bisa buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Visi itu yang selalu jadi pegangannya. Jadi penyemangatnya waktu dia ngalamin masa-masa sulit. Dia nggak pernah goyah, dia terus fokus sama tujuannya. Dan sekarang, visi Asep udah terwujud. Dia punya usaha yang sukses, punya banyak karyawan, dan yang pasti dia udah bantu banyak orang. Rahasia sudah terungkap. Gimana? Inspiratif banget kan kisah Asep? Ternyata rahasia sukses itu bukan cuma soal kepintaran atau keberuntungan, tapi soal kerja keras, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.